Sensor film adalah penelitian, penilaian, dan penentuan kelayakan film dilakukan untuk ditunjukkan secara umum. Apakah bisa disepakati? Sepakat. Pasal 2. Perfilman bertujuan 1. Memperkenalkan budaya bangsa kepada dunia internasional. 2. Membina persatuan dan kesatuan bangsa. 3. Mengembangkan dan melestarikan nilai budaya bangsa. Apakah bisa disepakati? Sepakat. Disepakati. Pasal 3. Film yang menjadi unsur pokok kegiatan perfilman dan usaha perfilman dilarang mengandung isi yang A. Mendorong khalayak umum melakukan kekerasan, kejudian, penyalahgunaan narkoba, dan lain-lain. B. Menonjolkan pornografi. C. Memprovokasi terjadinya pertentangan antara individu dan golongan. D. Menistakan, melecehkan, dan atau menodai nilai-nilai agama. E. Merendahkan harkat dan martabat manusia. Apakah bisa disepakati? Pimpinan sidang. Ya, silakan. Saya tidak setuju dengan pasal 3 poin D. Mengapa masih banyak industri perfilman yang membuat film dengan adegan hubungan wanita dan laki-laki yang disebut dengan pacaran dan dapat mengakibatkan anak-anak di bawah umur yang menonton berpikiran bahwa hal tersebut baik untuk dipertontonkan. Instruksi pimpinan sidang. Ya, silakan. Saya kurang setuju dengan saudara yang di sana. Menurut saya, tidak semua konten perfilman di Indonesia ada unsur yang disebutkan saudara yang di sana. Pimpinan sidang. Ya, silakan. Saya setuju dengan fraksi yang di sebelah kiri saya, tetapi saya tidak setuju dengan fraksi yang di sebelah kanan saya. Lalu bagaimana jika ada anak yang menonton film tanpa sepengetahuan orang tua dan mencontohkan itu di kehidupan sehari-hari? Tetapi tidak semua orang tua memperbolehkan anaknya menonton film tersebut, terlebih film tersebut tidak. Tapi kan tidak semua film yang ditayangkan di film layar lebar mengandung unsur-unsur negatif. Pastinya ada yang positif dong. Tenang-tenang semuanya. Untuk menenangkan, saya akan menjawab pertanyaan saudara fraksi 1, 2, dan 3. Tetapi terlebih dahulu saya akan membacakan pasal selanjutnya. Pasal 4. Film yang menjadi unsur pokok kegiatan perfilman dan usaha perfilman serta disertai pencantuman penggolongan usia penonton film yang meliputi film A. Untuk penonton semua umur. B. Untuk penonton usia 13 tahun atau lebih. C. Untuk penonton usia 17 tahun atau lebih. D. Untuk penonton usia 21 tahun atau lebih. Jadi, secara keseluruhan, tidak semua film di layar lebar beradegan seperti tadi. Karena sebelum film tersebut ditayangkan, film tersebut akan diseleksi terlebih dahulu oleh industri perfilman. Jadi, setelah melalui seleksi, film tersebut tidak akan mengandung adegan yang tidak boleh ditonton, tetapi lebih banyak mengandung adegan yang bermanfaat, termasuk untuk anak-anak, dan bisa banyak menjadi inspirasi. Jadi, setelah film diseleksi, lebih banyak dampak positif daripada dampak negatifnya. Jadi, apakah bisa disepakati? Sepakat. Disepakati. Dengan ini, pimpinan sidang saya serahkan kepada Presidium 2. Dengan ini sidang saya ambil alih. Instruksi pimpinan sidang. Ya, silakan. Jadi bagaimana sanksi untuk industri perfilman yang menayangkan
kesimpulannya, di dalam perfilman, film ditayangkan harus melalui seleksi. Setelah diseleksi, film tersebut dipastikan lebih banyak mengandung unsur yang positif daripada negatif. Jadi baik untuk ditonton. Apabila ada industri perfilman yang melanggar, akan dikenakan sanksi berupa teguran. Dengan demikian, mengucap bismillah, sidang Komisi 2 tentang perfilman resmi saya tutup. Kisah usang tikus-tikus kantor yang suka berenang di sungai yang kotor. Kisah usang tikus-tikus berdasi yang suka ingkar janji lalu sembunyi di balik meja teman sekerja, di dalam lemari dari baja. Kucing datang, cepat ganti muka, segera menjelma, bagai tak tercela. Masa bodoh, hilang harga diri, asal tak terbukti, tentu sikat lagi. Tikus-tikus tak kenal kenyang, rakus-rakus bukan kepalan. Otak tikus memang bukan otak udang. Kucing datang, tikus menghilang.